Di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum ia dimintakan tanggung jawab terlebih dahulu tentang 4 persoalan. Apa yang 4 itu? Pertama, an umrihi fima afnahu. Umur yang diberikan kepadanya akan dimintakan tanggung jawab kelak di mana umur itu dihabiskan. Diberikan umur 30 tahun ke 40 tahun, 50 sampai 70, 100 bahkan. Sejak kita akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa, di mana umur itu dihabiskan. Kita sering main-main, padahal waktu berjalan terus. Kita sering lalai dan lupa, padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa. Seorang Nabi Yakub alaihissalam, seketika akan ajal, beliau menanyakan, kalau saya ajal kenapa tidak diberitahu lebih dahulu? Kata malaikat maut, sudah diberitahu. Loh, bagaimana caranya diberitahu? Perubahan yang terjadi pada fisik kita adalah pemberitahuan. Uban yang bertabur, mata yang mulai lamur, pendengaran yang mulai kabur, itu semua pemberitahuan agar kita mawas diri. Umur akan dimintakan pertanggungan jawab di mana umur itu dihabiskan. William Shakespeare memang pernah bilang, waktu hidup itu singkat. Tahu-tahu baru saja zuhur, tahu-tahu sudah asar, baru saja asar, tahu-tahu sudah maghrib. Yang kemarin anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak, tahu-tahu, dan tahu-tahu. The time of life is short, kata Shakespeare. Waktu hidup itu singkat betul. Namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Apalah umur panjang kalau cuma untuk menimbun dosa dan kesalahan. Lebih baik umur yang panjang tapi untuk mengkoleksi berbagai kebajikan. Inilah makna ucapan Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amal. Yang terbaik di antara kamu orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebaikannya. Umur ini yang sering kita berleha-leha menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak punya nilai, kelak akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, wa an syababihi fima ablahu. Masa muda, pernah diberikan umur muda, di mana dihabiskan umur muda itu? Hura-hura atau untuk sesuatu yang bermanfaat? Dahulu ada seorang selebritis lah kalau zaman kita sekarang. Namanya Ibrahim bin Adham. Namanya Malik bin Dinar. Namanya saja sudah Malik bin Dinar, Raja bin Uam. Hidupnya jet set. Satu malam dia mengadakan pesta di rumah mewahnya. Datang seorang pengemis, bertanya kepada penjaga pintu, siapa yang punya rumah ini? Bos saya. Iya, Malik bin Dinar. Oh, orang kaya? Orang kaya. Selebriti. Dia hamba apa orang merdeka? Dia orang merdeka. Kalau hamba bagaimana bisa pesta sehebat ini? Orang tua itu senyum lalu bilang, sampaikan kepada bosmu Malik bin Dinar, dia memang orang merdeka. Kalau dia hamba bukan seperti ini pekerjaannya. Dia orang merdeka, dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Merdeka dia memperturutkan hawa nafsunya. Kalau dia hamba Allah, bukan begini pekerjaannya. Menghabiskan waktu untuk pesta, hura-hura, sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini disampaikan kepada Malik bin Dinar. Dia tercenung mendengar orang tua yang misterius itu. Malamnya dia bermimpi kiamat datang, dia masukkan ke dalam neraka. Karena itulah lalu dia bertobat dan kemudian menjadi ahli sufi yang terkenal, Malik bin Dinar. Masa muda akan dimintakan tanggung jawab. Yang ketiga, wa an ilmihi maza amilabi. Ilmu yang dimilikinya, kemana ilmu itu diamalkan? Untuk mencerdaskan orang atau untuk membodohi orang yang memang sudah bodoh? Untuk membimbing umat atau menyesatkan orang lain? Agar hamba menjadi hamba Allah atau agar orang menghambakan dia? Ilmu akan dimintakan pertanggungan jawab. Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita akan dimintakan tanggung jawab tentang harta kita. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Perhatikan yang terakhir ini. Tentang ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Tentang umur, pertanyaan akhirat pun satu, umurmu kau habiskan di mana? Tentang masa muda, pertanyaan akhirat juga satu, masa mudamu kau gunakan buat apa? Tapi khusus tentang harta, pengadilan akhirat bertanya dua, hartamu kau dapat dari mana dan kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya? Kadang didapat dari cara yang benar, tapi dibelanjakan untuk yang tidak benar. Atau bisa juga didapat dari cara yang tidak benar, dibelanjakan kepada jalan yang benar. Itu pun tidak mungkin kedua-duanya. Pemirsa TV7 yang berbahagia,
Mudah-mudahan kita tidak bernasib seperti orang tua pengusaha di awal pertemuan kita ini. Semoga kita menjadi orang yang bisa mempertanggungjawabkan baik umur, masa muda, ilmu pengetahuan, dan harta yang dititipkan Allah kepada kita. Tidak satupun yang akan luput dari pengadilan akhir.